Lui Harit berarti. Iya. Intinya RRQ dapat 2, kecuali dia mau tutup 1. Worth it gak pertanyaan saya? Tergantung sih Ji. Kalau memang misalkan kayak tadi gameplay dari Fanny bisa dipatahin, worth it Ji. Tapi kalau karena masih ada Suyo. Ya kalau sekarang kalau misalnya dia udah maksimal sih menurut gua nggak worth it sih. Malah jadi malah bulan-bulan warga dan akhirnya tidak mau melakukan gambling terlebih dahulu, ditutup di last phase ban yang pertama. Berarti pilihan sekarang ada di Harit ya. Harit Lui. Gue rasa Aurora tuh mereka nggak seperayo itu sama Lui, karena mereka rata-rata tuh ban Lui. Nggak mungkin kan mereka nge-ban Lui kalau mereka punya user Lui yang jago. Oke. Pasti ada alasan dari ya dibalik ban 14 kalinya Lui itu. Masalahnya kalau misalkan ngelihat dari Aurora sendiri, opsi terbaik masih di Harit first pick. Oke. Kita makanya bakal melihat kalau Harit akankah menjadi first pick. Dan kalaupun Harit first pick kanan, kayaknya Arakiyoshi nggak ngambil Fanny juga sih. Iya karena Fanny ya. Oh, Zuxin. Oke. Harit. Gimana Harit sih? Dan lupakan Lui, udah bisa lupakan Lui sekarang. Udah bisa lupakan Lui. Karena udah ada midnya. Iya. Jadi nggak usah pikirin lagi soal Lui-nya. Kalau memang RRQ nggak mau pakai ya udah, biarin aja Lui-nya. Oke, ya itu juga bisa di pick yang ketiga nggak sih? Iya. Iya, nggak usah terlalu terburu-buru sebelum Suyo Harit sih. band yang kedua. Suyo Harit atau Haya Harit? Menurut gua lebih suka Haya Harit. Haritnya oke, Haritnya pastilah ya. Iya, gua suka Haya Harit sih. Tinggal jungle nih, mereka punya kesempatan untuk pick duluan. Nah ini yang gue maksud Ji, Shadow Kill itu bisa di dodge. Dan ditambah lagi kalau misalnya keputusan Arakiyoshi menuju ke arah Suyo, ini konsolnya mungkin di arah scaling hero yang jangan sampai ada 2 biji di core-nya mereka. Di early mereka bisa main dengan Suyo, dengan invasi early dan objektifnya itu Ji. Objektifnya dan sisanya untuk ke arah Harit akan mainkan di scaling tetap sebagai Harit sesuai porsinya. Late game insurance ya. Ya kita tahu Harit 3 item lah ya paling enggak, dengan dari Starlium, dengan Vitor of Vivan dan juga Holy Crystal itu udah enak banget. 3 item itu udah dahsyat lah hitungannya buat Harit. Tapi ya gimana caranya ngeberi waktu. Dan ini dia Julian. Apakah meta Julian yang sekarang sering muncul yang kekebalan tubuh pakai Rose Gold, pakai Queen Swing. Tapi pertamanya pasti Vitor of Heaven kalau misalkan mau pakai build yang kayak gitu ya. Apakah akan ada kekebalan tubuh? Kayaknya mungkin bisa jadi Ji. Karena nggak ada cinta dan malam. Jangan. Dari tadi nggak ada hanya cinta dan malam. Waktu di game Bigetron tadi sempat di-ban Ji. Iya. Phase kedua. Cuman ya gua rasa kalau mereka sekarang bawa Cecilian, bisa-bisa aja sih RRQ. Mereka dari Aurora nggak ada hero tabrak yang pasti loh. Iya, baru hero pick off kan. Ben Beatrix lagi. Ben Beatrix lagi tuh keputusan tepat banget sih. Membuat kayak demo doming kitnya ini kayak terhenti kan pergerakannya kalau ketika Beatrix yang di take down. Ini gua ngeri domengnya tiba-tiba Kari nih Ji. Kari Dragon kena Kari kan. Kari kan tadi di game pertama kita udah sounding, cuma kan balik lagi Ling. Iya, kalau yang di game pertama kan ada Parsia Ji menurut gua. Dia perlu high mobility. Sekarang kondisinya adalah dengan kondisi seperti ini, Farsianya belum di-ban dan Moskov sudah ditutup. Moskov ya sih, nggak ada yang instan banget bisa ke belakang soalnya Ji. Kayaknya boleh banget sih ini kalau memang mereka mau nge-ban Kara Parsia dari Aurora ya. Ya memang bisa di-kick, bisa ditabrak Julian. Tapi bahaya juga nih Parsia. Dia ngepokin di awal bakal berat dan akan ditantang kah Parsianya? Ditantang kah? Ini Aurora. Iya sih, Aurora juga utility yang bahaya untuk Jusin. Kalau ditantang sih cukup menarik ya. Tapi kalau nggak ditantang oke lah, wajar. Dengan gameplay dari sosok seorang Lynch di game tadi, oke lah kita lihat kalau misalnya dia di ban. Tapi kalau ditantang, itu pertanyaan tanya besar sih buat saya. Bruno, dia mau kasih Beatrix kah? Kalau dia kasih Beatrix, berarti dia bisa mainkan ke arah sosok dari seorang Farsia. Dan Ben Farsia ada keputusan yang tepat saat ini. Makanya. Atau kalau dia aja ya ngelepas Beatrix, kalau dia berani ngasih Beatrix. Karena Beatrix Chow itu menurut gua kombinasi yang enak banget Ji. Yang easy kill lah hitungannya. Ya, kecuali yang di kick Hylos ya. Kalau yang di kick Hylos kayaknya Beatrix pun di awal mah damage-nya kurang deh. Iyalah, ngantuk juga kebukin Hylos. Makanya. Tapi di arah metode late game tergantung posisi itemnya tuh. Benar. Malah suka dia makan depan kan ceritanya. Makan depan karena Oke, band terakhir
dari Aurora akan ke arah siapa? Jauhead. Dia antisipasi early agresifnya berarti Ji. Dia sih udah terlihat kayaknya tidak mau dirusin sama Idok ya. Dengan kondisi Julian seperti ini yang punya chance besar banget untuk dia gagal farming. Iya sih. Burst damage kah? Ini dia hanya cinta dan malam. Hanya cinta dan malam. Itu Ji, karena nggak ada burst yang gue bilang tadi. Kekebalan tubuh dan hanya cinta dan malam di satu game yang sama, Lim. Wah, ini dia. Yang Coba kita lihat. ramaikan kolom komentar semua adik-adik. Hanya cinta dan malam. Kekebalan tubuh. Tapi ini enak Cecilnya, nggak ada yang ke belakang. Pilihan terbaiknya sekarang masih balik lagi di Cloud Ji. Balik lagi di Cloud. Tapi berat loh Cloudnya. Mau nggak mau, Ya, dia betul, punya mau nggak harus mau cari tuh yang berat. high mobility Ji. Main berat banget ini kali ini Cloud. Dan ketika high mobility ini terjadi, ini tahu kah? menutup satu lagi EXP yang belum terlihat sebagai counter. XP-nya, katakan XP-nya ngambil badan juga yang keras kayak Lukas sih. Untuk ngejar bagian belakang atau Cici juga oke. Ternyata. Balik ke Kari, dia cari follow up damage-nya. Dia lupakan dulu Cecilian gak ada yang nangkep. Dia Urusan lupakan belakang. dulu Urusan belakang itu. Purify segala macam belakangan. Yang penting ketika Chow-nya berhasil wave dragon, itu ada yang nyambut. Tapi gue curiga banget kalau tiba-tiba ini ada glue loh. Glue? Yes. Glue XP Hylosnya teror nomor bisa aja. Ya curiga aja. Gue lebih takut kalau misalkan ada hero-hero kayak yang nge-mirror gitu sih. Mungkin kayak Tigreal itu buat di awal screening enak banget. Atau ya intinya mereka butuh stopper sih, butuh stopper yang jelas ya. Karena kita tuh Julian kalau nggak di stopin itu bakal enak banget, darahnya akan naik terus. Dan pilihan terbaik ada di Glue. Stopper yang sebenarnya kalau ngomongin Glue dia pikirin match up sih. Tanpa Fuse juga kan lumayan enak. Jadi bisa kita bilang Karinya juga nggak bisa sembarangan masalah Lim di sini. Iya ditempel Jadi soalnya. ganti banget sih pergerakan Karinya. Sekalipun Kari mau mainin burst damage ke depan ke arah seorang Glue, kalau kondisinya Glue-nya sudah menggendong salah satu player dari tim Aurora, yang possibility sangat gampang banget ditarget itu Karcho sih menurut gua. Makan depan juga balik. Bisa aja sih. Kan makan depannya dia satu nggak tuker apa-apa. Bisa aja, Ya karena kan? Cecil juga Ji. Cecil mainnya front to back pasti. Mana ada Cecil langsung ngincer belakangnya. Kagak nyampe kan. Match point di tangan para pasukan dari tim Meraki Hoshi atas Aurora from Philippines. Mampukah kemenangan bersih 2-0 tanpa balas? Atau sebaliknya akan ada game yang ketiga hanya di SPS Season 6. Let's go to the land of doubt. Ya, ini pembuktian yang jelas banget dari RRQ juga. Mereka masih punya dendam. Di match terakhir mereka bertemu dengan Aurora itu adalah di M6. Dan ketika itu RRQ kalah dengan skor 2-0. Makanya sekarang mereka bisa banget nih untuk ngebalikin keadaannya. Ntar kita lihat dari emblemnya Demon Kite ya. Kita akan tahu dia pakai Julian mode apa. Tapi so far masih impuret sih. Karena Yes. dia jungle juga. Ya, dia di sini kondisinya adalah Anarchy Hoshi bakal coba sedikit di pressure pergerakannya oleh sosok seorang Yue. Tapi lihat di depan sana, damage dari seorang Zuxin terlalu sakit memfokuskan seorang Yue. Dan satu hit terakhir, mampukah Rins mendapatkan point killnya atau bahkan Sosujin yang berani masuk ke dalam? Tapi nampaknya dari Demon Kite lebih fokus menuju ke arah Little Wanderer. Dan untungnya dari kedua belah pihak cuma satu yang keluar dari spellnya. Idok. Kan masih sisa juga tadi burst damage-nya masih kurang soalnya Ji. Ya balik lagi, Cecilian di awal dia nggak punya damage yang kuat. Invade jungle mulai dilakukan. Ada retribution juga. Retribution Demon Kite ada di level 4-nya. Wow. Satu jungle tercuri udah enak banget ini. Wow, satu jungle tercuri. Tapi di depan sana Renja terlihat posisinya oleh seorang Toy. Tapi nampaknya untuk one by one situation di arah top lane masih dimenangkan oleh Toy dengan early power magical yang dimiliki. Sedangkan di baliknya dari Demon Kite, Doming Kite kali ini hanya bermain dengan area last hit aja. Cukup, dia belum bisa nge-invade ke arah Toy selama belum level 4. Harusnya landing Toy akan unggul sih. Ya kita tahu Harit landingnya kuat banget ya. Apalagi juga lawannya Kari nih yang benar-benar butuh item. Gua rasa kalau misalkan sampai ya Karinya menang itu bakal jadi tanda tanya besar. Yang pasti sekarang Turtle akan di setup juga sama-sama di level 4. Tapi jangan lupa Setsujin mereka ini counter setup. Oke, counter setup dari Renojai. 2 F-Dragon belum dikeluarkan karena masih berada di level 3. Susuji terperangkap tapi sayang sekali para pasukan dari tim Anarchy Hoshi mereka coba untuk mengejar di mana seorang Demon Kite ini terperangkap dan point kill didapatkan. Turtle memang di tangan dari Aurora tapi first blood di tangan dari seorang Idok. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim Anarchy Hoshi mereka masih mau lebih. Daira Dibalikin. mencoba untuk membalikan kembali keadaan
dan lihat damage dari seorang Riz. Terus sakit Renajai harus mundur ke belakang dan bahkan di depan sana Edward gak mau masuk lebih dalam lagi. Renajai terperangkap, kehilangan seorang Renajai yang telah mundur ke arah belakang. Tapi Edward sengaja untuk terus masuk ke dalam, dan ini berbahaya. Kenapa? Jangan sampai Edward termakan oleh lamunan para pasukan dari tim Arkeoshi. Dan itu dia, Lim. Edward terperangkap. Edward terlamun dengan adanya 1 poin kill dari Idok yang gak worth it ditukar dirinya. Itu dia pertukaran karena Idok Romer yang nggak bagus sama sekali. 3 poin kill dari RRQ ini membuat Turtle yang diamankan. Tapi Wave Dragon 45 Gaming Saturday for this time dengan Bad Impact dan juga Bad Fist kali ini berhasil mendapatkan posisi kembali untuk seorang Rincia. Sedangkan di balik ini semua para pasukan dari RRQ mereka masih kalah damage oleh seorang Yue dengan 11.471 damage still. karena memang dia tipikal pok yang terus-terusan menurut gue Ji, ya bakal wajar jadinya kalau memang damage dealnya yang paling tinggi untuk sekarang. Yang pasti Cecilian ada di peringkat kedua. Ini early game loh Ji. Iya. Maksudnya Berarti dari tadi berapa banyak invasi yang dibantu sama dia? iya, yang damage nggak berasa itu jadi berasa. Renajai? Really? Flicker for defensive. Tapi kalau Smite di depan sana, lihat berhasil dihentikan Demon Kite Saturday for this time. Sangat presisi untuk membuat tim Arkeoshi nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Nice chain tadi berarti. Bukan enhance chain, tapi ya nggak masalah karena itu bisa berhentiin tadi pergerakan dari Sutsujin juga, menyelamatkan satu nyawa pastinya. Sementara Turtle kali ini kayaknya akan ada skenario yang berbeda. RRQ mereka bukan counter setup lagi, tapi mereka mulai setup. Nah oke, mereka mulai setup, tapi Toy nggak akan melepaskan laningnya. Dia tahu kali ini bermasalah banget potensial untuk menuju tier late game. Tapi Renajai, dia standby on position. The Dairon, kalau mereka mentargetkan ke arah Dairon lagi itu nggak worth it Samsung. Jangan sampai salah target berarti dari Aurora. Apalagi ngelihat ya Turtle mulai di setup RRQ. Oke, Turtle mulai di setup, tapi di belakang sana Edward akan mencari bulan-bulanan warga. Fokus ke arah belakang, lihat kalau sesuatu telah dibuka. Fokus dengan Doyle, Dragon masih ada 45 game dan Rich dengan Bad Fist mundur ke arah belakang. Idol membuka vision, one man situation. Renajai take over, menuju ke arah Lord. Dan tampaknya gagal kali ini para pasukan dari tim Arkeoshi bakal coba mendabrak kembali Edward versus everybody. Tidak terlalu cukup damage yang diberikan. Yui di depan sana, tapi Rich free hit dari belakang dan Idol pun tumbang begitu saja. Edward kembali menjadi satu sosok yang digoncengin oleh seorang Dairon dengan last pick yang dimiliki. Dan lihat, ketika Turtle tidak berubah kali ini, tidak didapatkan, ini bisa berbahaya. Ini bisa berbahaya karena di arah top lane dengan Karin yang sudah maksimal dan bisa berhasil mendapatkan satu buah turret. Balik lagi, go tergonceng Yue, no way, Yue berhasil digendong oleh seorang Dairon. 4 assist yang sangat maksimal. Ini benar-benar totali cuan. Oh my god, Dairon dia bisa pegang semuanya. Tapi kabar baik dari untuk Aurora. Domeng dapetin turret Renajai. Tapi lihat Renajai, dia nggak punya damage, dia nggak punya penyelamatan. Cuma satu lagi Demon Kite save the day again for tim Aurora. Tapi dari goldnya kelihatan Araki masih unggul nih Ji. Wah, jauh dengan tuh. hero scaling loh. Dengan Cecilian mid lane yang dimana biasa goldnya kalah kan karena patah dari rotasinya. Sekarang lumayan unggul. Ditutup. Dairon menjadi salah satu orang yang berhasil menutup siapapun di depan sana, sekalipun dia yang termakan. Oke, Duel of Dragon menuju ke sana Dairon mencoba untuk diselamatkan, tapi lihat di depan sana ada Toy dengan damage yang sangat besar memiliki kembali keadaan. No Dairon for this time. Renajai sekarang mau, tapi lihat Idok seorang diri dan akhirnya memilih untuk pulang. Dan Toy nampaknya juga dia tidak mau mengambil ke arah resiko karena kondisi yang didapatkan oleh seorang Sutsujin dengan satu turret di arah mid dan juga push lane ke arah bottom lane, itu satu-satunya peringan beban mereka dengan kehilangan 2 membernya. Masih kurang damage juga sih tadi Ji. Kelihatan pas Toy-nya lagi berdarah. Gak ada damage. Dengan Krondes gak kurang darah ya kan? Iya, gak ada damage sama sekali. Baru 1 item. Wajar. Nanti kalau udah 2 item udah mendingan 3 item. Itu udah mulai eksplosif. Oke. Biasanya Lim kalau misalnya hari itu udah 5 item udah sakit tuh. Benar, itu udah full item namanya Ji. Udah full item. Odet juga sakit 5 item Ji. Iya. Makanya. Kok mirip ya? Tapi enggak, kalau hari itu bikin anti Kirasi 5 gimana Ji? Lari. Makanya Brute Force 5 kencang. Iya, lari langsung. Fitter of Heaven udah jadi juga. Seenggaknya ada attack speed tambahan dan cooldown yang cukup ya untuk spam terus-terusan. The best thing yang dia lakukan adalah daripada gue ikut war dan masih belum maksimal, ada baiknya gue tukar dengan turret. Tapi kali ini cukup berbahaya dengan Domeng Kite. Kali ini tertampar oleh seorang Rincia. Solo pick up dengan flicker yang keluar dan bahkan Riz tidak sama sekali mengeluarkan purify-nya. Buset, itu tadi memang udah unggul level juga. Udah unggul level, unggul gold, unggul stack.
Di menit 7 ya, galak banget ini Berapa Cecil stake ya? Kalau nggak salah bisa dilihat deh, setahu gue sekarang. Pak Bom, kalau udah bisa dilihat, diinfokan ya Pak Bom ya, Rincia ini berapa stake-nya di menit ke-7? Ini kalau di rank kenapa nggak pernah ada ya Cecil kayak gini ya? Apa? Nggak ada Cecil kayak gini. Ada. Nggak ada. Sambil nyanyi. Hanya cinta dan Iya nggak ada malam. Ji. Dia kan di tengah, dia kan diem. Oh, iya? Wave-nya belum datang, dia akan diem. Iya. Intinya dia akan diem Ji. Intinya sampai stake 7.000 baru dia 7 juta kayaknya Ji kalau di rank mah. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting dia clear mid. Oke. Tapi kita akan lihat di mana penjagaan kepada seorang Kari yang dari tadi membalikan kembali keadaan dari tim Aurora benar-benar dijaga ketat. Harusnya tetap masih dominasi ya. Tapi jangan salah, Kari Chow ini 2 pick over yang gila banget sih. Siapapun anggapannya nih kalau sendirian itu pasti bisa di pick off. Even itu Idok menurut gua masih bisa dimakan juga. Karena damage dari Kari kan ya kita tahu Kari lah. Dia sakit banget. Oke, terlalu sakit dari seorang Dairon di depan sana. Oh, flicker dari Dairon berhasil mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan Sun Sojin. Berhasil mendapatkan Diamond Kite, tapi Dairon terperangkap, belum ada yang bisa digendong sama sekali oleh seorang Dairon. Dairon ini dengan sabar, tapi Sun Sojin memukul ke arah seorang Yue, mundur ke arah belakang. For defensive, mau tidak mau Crimson Bacon dikeluarkan. Bukan untuk ofensif, bukan untuk menangkap ke arah Dairon, tapi malah untuk defensive lead. Karena Sun Sojin, target tinggi dia sangat-sangat baik. Dialihkan dari seluruh pandangannya menuju ke arah Yue, karena dari tadi Yue-nya kalau nggak dihentikan pergerakannya, itu center alamnya mengerikan. Seenggaknya dia nggak buang flicker sih Ji. Betul. Jadi mendingan buang Crimson Baconnya. Cooldown lebih cepat juga. Tapi dominasi dari RRQ nggak berhenti kawan-kawan. 5.000 gold sudah diamankan juga RRQ. Rinse dengan Divine Glaive. Dan Idok terlalu depan sebenarnya. Oke, apa yang terjadi, Dok? Walaupun dia udah bisa menang lawan Doming kita tadi, tapi dia nggak boleh jumawa untuk melakukan head to head kembali, Lim. Iya. Kondisinya, walaupun memang goldnya terpaut 5.000 gold, tapi ini ingat, Kari punya power. Jelas. Apalagi ada cowoknya kan yang bakal pegangin atau membeli waktu lah supaya Karinya bisa ngedeliver damage. Tapi tadi gue penasaran dengan itemnya sih. Untuk XP grab jelas banget turun, karena tadi turtle juga diamankan oleh RRQ, rata-ratanya lebih unggul. Dairon mau dimakan? Dwarf Dragon, Dairon mau dimakan, tapi nampaknya kakao kali ini Rayleigh Jay terperangkap dan digendong begitu saja. Kembali lagi Dairon berulah. Targetnya menuju ke seorang Yue untuk kali ini. Lihat Crimson Bacon kembali dilindungi, dan Flicker mau tidak mau dipanikkan, dia harus terjepit oleh Sanguine Claw. Cubitan maut dari seorang Hanya dan Malam. Hanya cinta dan malam. Oh, udah ganti. Kurang cintanya kurang. Nggak boleh hanya malam saja. Nggak boleh. Lord dapat secara free juga. Nggak ada kontes yang terjadi tadi. Kehilangan dari Jay sama dengan kehilangan Vision juga, kehilangan Initiate juga, membuat Aurora memilih untuk defense saja Ji. Yes, Tapi ini luar pertama juga sih. kontestasi yang dimiliki oleh Aurora terhadap RRQ Oshi di lot yang pertama kayaknya nggak bakal bisa, karena ini masih terlalu jauh dari segi gold yang mereka miliki. Laning juga mereka akan coba tahan di arah mid. Top lane-nya sedikit terlambat karena belum di-clear oleh seorang Harith. Tapi lihat, Sangin Claw kembali berhasil mencubit. Ingat purple buff yang dimiliki seorang Rince bisa menggelegarkan. Toy is coming, fokus ke arah West Turret, mundur ke arah belakang dengan ada Cloud's Pathway, tapi Dairon nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lot telah hancur dan Sesujin pun tak mampu mendapatkan satu West Turret. Tapi ingat tim, masih yang besar-besar menuju ke arah mid lane. Masih super wave minion. Dan jangan lupa juga ini masih lot yang pertama loh. Kalau mereka dapetin best turret, itu udah menjadi bonus yang gila banget. Oke, bonusnya sangat gila. Tapi lihat fokus dengan Sangin Claw yang gagal dan Flicker. Edward, what are you doing? Flicker yang gagal malah menguat. Dia harus terhenti di depan sana dengan damage dari seorang yang terlalu sakit. Para pasukan dari tim RRQ Oshi mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ Oshi mereka last effort kali ini, Lim. Last effort untuk bisa mendapatkan seorang Edward, karena Edwardnya yang terbang ke depan. Nih, mereka maju duluan, mereka ngebuka tadi, berharap Prince yang bisa tertangkap, dan sekarang midnya mulai terbuka. Akhirnya best turret pecahkan juga. Tapi kali ini Sanguine Claw yang berhasil dihindari dari seorang Diamond Cut. Oh, mereka mau lebih? Mereka mau lebih? Really? Karena Dairon sudah melakukan blocking di depan sana. Barikade telah dibuat oleh seorang Dairon, dan para pasukan dari tim RRQ Oshi fokus berhasil mendapatkan best turret. Retribution nggak mampu menghentikan para pasukan dari tim RRQ Oshi dari invasi di top turretnya. Cukup dengan 2 best turret, RRQ mulai bergerak mundur kembali. Tapi dengan 2 best turret yang diamankan, berarti 8.000, hampir 9.000 gold mungkin. Keunggulan dari RRQ terlihat dengan jelas. Purple buff kembali diambil. Perbedaan 2 kali lipat dari point kill. Dominasi RRQ ini lebih ekstrim bisa dibilang daripada game yang pertama. Yes, dan di depan sana RRQ Oshi mencoba menangkap Raiden Jai. Raiden Jai, dia nggak boleh anggap remeh damage yang diberikan para pasukan dari tim RRQ Oshi, Lim. Dia nggak bisa membuat semua damage itu
terkena absorb, dihindari nggak bisa. Dan barterannya pun nggak baik saat ini, Lim. Apalagi ngelihat dari 2 Purify juga kan sebenarnya. Iya. Purify targetnya kalau nggak Dairen berarti Idok yang paling oke. Masalah mereka unggul segalanya dan bawahnya. Dan sekalipun Dairen, yang dipermasalahkan adalah kalau tiba-tiba dia nunggangin Yue ataupun Domeng Kite. Iya, Karena tendangan dari seorang Renojai. Itu yang bahaya, Lim. Takut Lihat, kurang. langsung dipaksa di arah belakang. Dairen berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik dari tim Arakiyoshi. Dibalaskan kembali keadaannya. Mencoba untuk menggendong siapapun. Duel sedang for nothing. Indok versus everybody di depan sana. Mereka akan ditukar dengan ada seorang Renojai. Kembali pada Toy. Double kill, looking for triple kill. Almost terwipe out. Fokus ke pace. Gak peduli apapun yang terjadi. Double kill dan hilang. Dan ini dia Arakiyoshi take the match. 2-0 tanpa balas. Kemenangan penuh untuk sang raja yang bisa langsung mendapatkan poin juga untuk menambah